Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah karena dengan rahmatnya kita senantiasa diberi kesehatan untuk dapat beraktivitas seperti biasanya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini saya Leni Novianti, Ketua LP2M UIN Suska Riau, akan mengisi kultum dengan tema puasa dan pengentasan kemiskinan. Seperti kita ketahui, bulan puasa merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan bagi umat yang beriman. Hal ini seperti yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa puasa memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan terutama orang yang beriman, di mana bulan puasa itu memiliki beberapa sebutan, bahkan beberapa hal antara lain disebut sebagai sahrul ibadah, sahrul barokah, sahrul mubarak, bahkan sebutan-sebutan lainnya yang memiliki makna yang sangat positif. Nah, dari makna positif inilah kita berharap bahwa dengan puasa kita dapat mengambil manfaatnya, terutama keampunan pada bulan ini, sehingga dosa-dosa kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa sekalian, puasa Ramadan merupakan ibadah tahunan yang dilakukan secara rutin oleh umat Islam di setiap bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkannya, yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jika kita lihat, puasa memiliki nilai dan makna filosofis yang tinggi, yaitu antara lain yang pertama menjaga kesehatan. Kita tahu bahwa dengan puasa kita akan teratur pola makannya, misalnya waktu berbuka, kemudian waktu sahur, kemudian asupan gizi yang kita makan pun akan kita atur sehingga kesehatan merasa fit dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Yang kedua, yaitu merasakan kondisi yang dialami oleh kaum lemah, yaitu dalam hal ini kaum du'afa dan juga kaum yang tidak mampu. Kondisi ini akan menumbuhkan sikap solidaritas kita terhadap kaum yang lemah tersebut. Dan dari sikap solidaritas ini akan menimbulkan sikap kepedulian dengan memberikan sebagian rezeki yang kita dapat kepada kaum du'afa dan kaum miskin ini. Nah, ini juga relevan dengan yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu pahala di akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 tersebut terkandung 3 makna. Yang pertama, manusia diperintahkan untuk bekerja dan berusaha untuk kepentingan dunia dan akhirat. Nah, ini maksudnya adalah bahwa kita perlu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jangan sampai salah satu lebih berat ya, sehingga kita lebih mementingkan apakah itu dunia atau akhirat. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kita bisa menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang kedua dari makna surat Al-Qasas ayat 7 ini, yang kedua adalah manusia senantiasa diperintahkan untuk berbuat baik. Nah, spirit yang kedua inilah yang kita nanti akan kaitkan dengan puasa, di mana kita disuruh berbuat baik sesama manusia. Yang ketiga adalah larangan agar kita tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini adalah spirit tentang bahwa kita sebagai rahmatan lil alamin. Nah, jika dikaitkan dengan puasa, bahwa dalam berpuasa kita bisa memahami, merasakan derita yang dialami oleh kaum miskin, kaum duafa gitu ya. Dan dengan kita tidak makan, minum di siang hari, sehingga ini akan memberikan dampak emosional kita, bahwa kita mengetahui bahwa ada hak-hak orang miskin yang pada diri kita. Nah, inilah yang kemudian menjadi momen yang sangat penting ketika bulan puasa ini, di mana kita dapat menyalurkan infak, sedekah kita kepada kaum miskin tersebut. Dan kita tahu bahwa kemiskinan itu sangat untuk menghindarkan kepada kefakiran. Karena apa? Kefakiran itu mendekatkan diri kepada kekufuran. Nah, ini sangat penting bagi kita, bagaimana kita dapat nantinya memberikan dampak dan juga memberikan kepedulian kepada masyarakat, kepada kaum miskin ataupun kaum duafa ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kepedulian itu? Yaitu salah satunya adalah meningkatkan kesolehan sosial kita, di mana dengan tingkat kesolehan kita bisa nantinya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan tingkat kepedulian, dengan memberikan harta yang kita berikan kepada kaum-kaum yang membutuhkan ya, yang kemudian yang merupakan memang kewajiban kita untuk membantu mereka supaya mereka terhindar dari namanya kekafiran dan kekufuran tersebut. Nah, dampak kesolehan sosial inilah yang selanjutnya akan mendekatkan diri kita kepada kaum yang lemah tersebut secara emosional, dan juga apa yang kita harapkan adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, ibadah puasa ini berfungsi sebagai sarana dalam hal kita membantu mengentaskan kemiskinan, di mana dengan rasa lapar yang kita rasakan pada siang hari, ini akan mendorong kita untuk berempati kepada saudara kita yang kurang mampu, dan di mana mereka sangat membutuhkan bantuan, pertolongan, dan santunan. Dan mungkin kita bisa melihat bahwa mereka itu mungkin berada di sekitar kita, ya, dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk bisa membantu mereka. Nah, dalam hal memberikan bantuan ini tidak selamanya berupa hal-hal yang sifatnya materi atau bersifat sementara saja ya, ataupun makan minum yang habis begitu saja. Tetapi bantuan yang kita berikan ini juga yang memberi dampak yang lebih cepat kepada pengentasan kemiskinan itu adalah jika kita dapat memberikan lapangan pekerjaan dan juga memberikan modal usaha kepada kaum miskin dan duafa ini. Nah, pemberian lapangan pekerjaan dan pemberian modal usaha ini akan dapat mereduksi tingkat kemiskinan lebih cepat lagi, karena ini akan memberikan dampak yang panjang bagi mereka, sehingga mereka bisa bertahan hidup ya, kemudian dapat melaksanakan ibadah-ibadah selayaknya kaum muslim lainnya. Kemudian pemirsa sekalian,
semua orang mengharapkan hidup sejahtera, merasakan juga nikmat yang tidak putus-putusnya. Maka kita sebagai umat beriman dan umat muslim, maka perlu kita menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan kita. Dan itu kita bisa lihat dengan cara kita melakukan memberikan apakah infak, sedekah kita kepada kaum-kaum yang membutuhkan. Dan spirit pada bulan puasa ini kita berharap bahwa tingkat sosial kita lebih meningkat, dan juga spirit ini juga dapat kita terapkan pada bulan-bulan berikutnya, bukan hanya pada bulan Ramadan ini. Pemirsa sekalian, dari dampak kesalehan, kemudian kepedulian kita secara emosional kepada masyarakat yang lebih rendah, dalam hal ini kaum duafa, diharapkan masyarakat kita akan lebih sejahtera dengan adanya kepedulian dari kita, ya, terutama di lingkungan kita sendiri. Dan kita juga merasakan bahwa nikmat Allah itu tidak akan putus dengan kita memberikan lebih banyak apa yang kita miliki. Dan ini merupakan semangat Islam dalam hal menjadikan Islam itu rahmatan lil alamin, membagi rahmat bagi semua umat. Dan kita dari hal-hal kecil yang kita lakukan inilah yang kita bisa memberi efek nantinya, efek domino kepada masyarakat secara keseluruhan. Demikianlah kultum singkat ini, semoga memberi dampak terutama pengingat bagi saya dan kepada kita semua. Semoga kita dapat mengisi bulan Ramadan ini dengan amal ibadah, sehingga kata istilah Ramadan menjadi bulan puasa menjadi syahrul ibadah, syahrul mubarak dan syahrul barokoh dapat kita peroleh pada bulan Ramadan yang suci ini. Demikian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.